Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Oke, kami dari kelompok 5 kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Anggota diantaranya yaitu 1 Lisda Siti Yuningsih, 2 Mutiara Agustin, 3 Muhammad Ihsan, dan 4 Muhammad Ilham. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai jenis-jenis teks. Jenis teks yang akan kami bahas yaitu teks ceramah. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan kami bahas? Yuk kita simak pembahasannya. Yang pertama, apa sih pengertian dari teks ceramah? Teks ceramah merupakan naskah tertulis sebagai dasar untuk memberikan pidato tentang ilmu pengetahuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli di bidangnya, baik itu secara langsung ataupun secara digital. Nah, jadi isi dari teks ceramah ini memberikan informasi-informasi tentang ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya. Di dalam teks ceramah ini juga bisa langsung disampaikan oleh penceramah ataupun langsung bisa dibaca oleh pembaca. Selanjutnya, apa sih tujuan adanya teks ceramah ini? Tentunya sesuai dengan pengertian tadi. Yang pertama, tujuannya untuk memberikan informasi kepada pendengar ataupun pembaca. Karena di dalam teks ceramah ini terdapat informasi ataupun ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh penceramah ataupun penulisnya. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya untuk persuasif atau untuk mengajak seseorang kepada kebaikan, baik itu untuk mempengaruhi pikirannya ataupun tindakannya. Dan yang ketiga yaitu untuk rekreatif atau untuk menghibur para pendengar ataupun para pembacanya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks ceramah. Terdapat beberapa ciri-ciri teks ceramah, di antaranya adalah ada suatu pengetahuan untuk dijelaskan atau diinformasikan kepada pendengar. Yang kedua, biasanya disampaikan oleh seseorang yang ahli atau dianggap pakar dalam bidang ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, merupakan keterampilan berbahasa satu arah. Yang keempat, pembicara berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan materi, sementara pendengar hanya menyimak. Yang kelima, ada ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau tindakan terkait materi yang dibicarakan. Yang keenam, berisi argumen, fakta, atau data untuk memperkuat topik yang dibicarakan. Terkadang bisa menjadi dua arah jika pembicara membuka kesempatan tanya jawab atau diskusi. Adapun jenis-jenis teks ceramah, yang pertama ada ceramah umum. Ceramah umum merupakan pesan yang tujuannya untuk memberikan sebuah nasihat serta petunjuk-petunjuk yang ditunjukkan terhadap khalayak ramai atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum, semuanya bersifat menyeluruh, maksudnya tak ada batasan-batasan apapun, baik dari audiens yang sudah tua maupun yang masih muda. Materinya pun tidak ditentukan sesuai dengan acara. Yang kedua, ada ceramah khusus. Ceramah khusus merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk terhadap mad'u atau halayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materinya ataupun yang lainnya. Pada ceramah khusus ini banyak batasan-batasan yang dibuat. Contohnya materi yang menyesuaikan dengan keadaan, misalnya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Untuk materi selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ceramah, yang dimana memakai kalimat simpleks tunggal dan kompleks majemuk, memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, berpendapat, diharapkan, dan lain-lain. Kalimatnya bersifat deklaratif serta imperatif
persuasif atau ajakan. Kemudian, memakai kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat, satu dan yang lainnya. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, dan lain sebagainya. Kemudian, memakai kata-kata teknis atau peristilahan yang berhubungan dengan topik yang dibahas penceramah. Kemudian yang terakhir, memakai kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi atau situasi. Contoh kata ganti pertama yaitu saya, aku, kami. Contoh kata ganti orang kedua jamak, anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lainnya. Baik, di sini saya akan memaparkan struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah diantaranya adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi pembuka. Bagian ini berisi salam pembuka, ucapan syukur, serta ucapan penghormatan. Ada juga pengantar. Bagian ini berisi paragraf pengantar yang berpokok pada topik. Lalu ada isi ceramah. Inti bagian ini berisi paparan dari penceramah, pandangan umum penceramah, serta ilustrasi dari materi yang disampaikan oleh penceramah. Lalu ada juga gagasan. Bagian ini berisi mengenai ide-ide besar yang mau disampaikan penceramah kepada pendengar. Ceramah yang baik dan bagus berisi satu gagasan besar yang lalu bisa dikembangkan dalam subtopik. Yang ketiga ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Lalu seperti apa sih contoh dari teks ceramah ini? Mari kita lihat contohnya. Nah, itu tadi materi mengenai jenis teks ceramah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.